Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayo hadirun para jamaah qiyam Ramadan Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur Allah masih memberikan kita peluang, yaitu untuk tetap menjalankan ibadah kepada Allah, memberikan kita peluang untuk tetap bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Ya alhamdulillah, kita sudah sampai pada malam yang kelima. Ini artinya kita masih dikehendaki oleh Allah, yaitu sebagai umat akhir zaman yang usianya itu relatif jauh lebih pendek daripada umat-umat terdahulu. Tapi dengan fasilitas bulan Ramadan ini kita diizinkan, diberikan kesempatan, peluang untuk mendapatkan nilai ibadah yang tidak kalah dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu usianya sampai ratusan tahun, artinya dia bisa beribadah kepada Allah sampai hitungan ratusan tahun. Tapi kalau kita yang relatif usianya sangat jauh lebih pendek daripada yang terdahulu, tapi punya kesempatan untuk mendapatkan nilai ibadah yang dimana lailatul khairun min alfi syahrin, yaitu dalam satu malam di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik, yaitu dari 1000 bulan, dan ini bisa kita dapatkan setiap bulan Ramadan. Maka meskipun usia kita pendek, tapi kita punya kesempatan mendapatkan nilai ibadah yang tidak kalah dengan umat terdahulu. Hadirin jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini ada sesuatu yang perlu untuk kami sampaikan sebagai sarana tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di bulan Ramadan ini tentunya kita begitu termotivasi, begitu semangatnya untuk melaksanakan berbagai kebaikan, berbagai amalan ibadah, baik yang mahdhu ataupun ghairu mahdhu, baik ibadah yang secara individual ataupun yang sosial, yang dampaknya langsung kepada makhluk-makhluk sekitar kita. Dan dalam hal ini tentunya kita perlu berhati-hati. Jangan sampai apa yang sudah kita ikhtiarkan berupa amalan-amalan itu nantinya menjadi amalan yang tidak ada hasilnya, bahkan tidak bisa menolong kita di akhir nanti, naudzubillah. Maka dalam kesempatan ini ada sebuah hikmah yang perlu untuk kita ketahui bersama, kita pelajari bersama. Salah satu kalimat hikmah dalam sebuah kitab Al-Hikam itu berbunyi, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa 'iffatin adamur ridha minha. Jadi pangkal dari segala maksiat dan ghaflah, kelalaian, dan juga syahwat itu adalah ridha terhadap nafsu, memperturutkan yang namanya nafsu. Dan sebaliknya, aslu kulli ta'atin, pangkal dari segala ketaatan, dan yaqdhah, kewaspadaan, dan juga iffah, menjaga kesucian diri, itu adalah adamur ridha minha, tidak adanya ridha terhadap hawa nafsu. Dan yang tidak kalah menarik di kalimat berikutnya yaitu wala antas haba jahilan la yarda an nafsihi khairun bi antas haba aliman yarda an nafsihi. Dan engkau bersahabat, engkau berteman dengan seorang jahilan, dengan seorang yang jahil, seorang yang bodoh bahasa kasarnya, tapi tidak ridho terhadap nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu lebih baik daripada berteman dengan seorang alim tapi ridho an nafsi, tapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Fa ayu ilmin li alimin yardu an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yardu an nafsihi. Maka
Fa'ayu ilmin, ilmu macam apa yang dimiliki seorang alim tatkala dia ridho terhadap nafsunya, tatkala dia memperturutkan hawa nafsunya, dan kebodohan macam apa pula yang dimiliki seorang jahil, seorang yang bodoh, kalau dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Jadi ya, kita berteman atau seseorang itu, meskipun seseorang itu tidak berilmu, tapi dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu khairun, lebih baik daripada orang yang alim tapi memperturutkan hawa nafsu. Itu berbahaya. Maka artinya ketika seseorang itu fa'ayu jahlin, sampai dikatakan demikian, kebodohan macam apa? Ya, bodoh seperti apa, tapi dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Artinya meskipun orang itu jahil, seorang yang bodoh tapi tidak memperturutkan hawa nafsunya, itu dia punya peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Dia seorang yang bodoh, tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia punya peluang untuk menjadi seorang alim. Karena hawa nafsu itu kan, kalau dalam Quran surah Yusuf, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, bahwasanya nafsu itu selalu ammar, selalu menyuruh, mengarahkan kepada keburukan, illa man rahimah rabbi. Jadi seorang yang bodoh pun, orang bodoh itu kan kalau memperturutkan hawa nafsunya itu kan pasti dia akan tidak mau belajar, tidak mau berusaha. Itu kan hawa nafsu. Tapi kalau dia bisa mengendalikan, meskipun dia bodoh tapi bisa mengendalikan hawa nafsu, dia punya peluang untuk bisa menjadi lebih pintar, menjadi alim, dan menjadi lebih baik. Tapi berapa banyak orang yang pintar ketika dia memperturutkan hawa nafsunya akan mendadak bodoh. Ya, banyak orang yang berilmu, ya, strata sosialnya tinggi, punya jabatan, tapi memperturutkan hawa nafsu. Seketika itu bukan tampak lagi, mendadak bodoh dan berbahaya. Seseorang yang berilmu memperturutkan hawa nafsunya, maka ilmunya digunakan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Punya ilmu, memperturutkan hawa nafsunya, maka ilmunya dipakai untuk korupsi triliunan. Ilmunya digunakan untuk mengelabui, menipu, yaitu ya bahkan orang se-Indonesia ditipu sama dia. Itu kalau dia memperturutkan hawa nafsu. Lalu apakah ya, hawa nafsu ini hanya pada hal-hal yang sifatnya maksiat saja? Misal, ketika kita terbersit ingin melakukan sesuatu yang melanggar, ingin bermaksiat, ya, kata raja ingin bermaksiat, itu kan jelas dorongan hawa nafsu. Ya, maka saya yakin kalau teman-teman di Al-Mahdi ini, kalau terbersit dalam hatinya ingin bermaksiat, pasti langsung peka, karena kan sudah terasah. Ya, sudah sering ngaji, sudah sering jamaah, maka jenengan pasti peka. Oh, ini dorongan nafsu, oh ini pasti hawa nafsu, maka jenengan pasti langsung bisa ya membentengi diri ketika terbersit ingin melakukan keburukan. Lagi buka scrolling HP gitu kan, scrolling layar HP, tiba-tiba lewat ya postingan di internet yang melanggar syariat, yang maksiat. Kadang kan kelewat, kadung kelewatan. Kira-kira itu kalau sudah kelewat itu mau balik lagi, di scroll turun lagi, dilihat, atau ya biar berlalu sambil istighfar gitu kan. Ini kan dorongan hawa nafsu. Tapi yang lebih berbahaya ketika nafsu itu hadir ya, dan mendorong kita, seakan-akan mendorong untuk berbuat baik. Ya, maka mungkinkah hawa nafsu itu mendorong kebaikan? Tapi kaidahnya sudah jelas. Inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan, meskipun dalam keadaan berbuat baik. Misal, ketika bulan Ramadan ini kan motivasi untuk beramal soleh sangat besar. Ya, berangkat ke masjid, ya biasanya sholat isya itu sekedar ya jam 7 datang, sholat 15 menit, wiritan mungkin setengah 8 sudah selesai. Tapi berhubung ini Ramadan, ya, sampai jam setengah 9, jam 9 di masjid, itu kan tetap semangat, bahkan kurang, kadang ditambah tilawah tadarus Al-Quran, itu dengan begitu semangatnya. Lalu saling support, memberi fasilitas, berbuka puasa, ya, berinfak, sedekah, itu kan sangat termotivasi kita melakukan hal-hal itu. Nah, ketika di amal-amal soleh seperti itu, kita perlu ingat, kita perlu waspada. Ya, ketika kita begitu semangat melaksanakan amal soleh, disitulah hawa nafsu itu justru tetap akan mengarahkan kepada keburukan, tapi dengan wujud menyemangati kita beramal soleh. Semangat kita berangkat ke masjid, maka kesemangatan itu harus kita waspadai dulu.
kita harus curiga dalam diri kita. Mengapa kok begitu semangat berangkat ke masjid? Apakah betul-betul ini adalah sudah lillah, sudah murni niatnya karena Allah? Karena salah satu hadis yang sangat masyhur yang kita pelajari dan biasanya diletakkan di bab pertama dalam beberapa kitab di pelajaran-pelajaran hadis itu kan bab tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat itu kan ketika itu adalah peristiwa hijrah. Faman kana hijratahu ala Allah lillahi wa rasulihi. Ya, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, ya maka itulah yang dia dapatkan. Tapi kalau hijrahnya karena hal yang lain, ya, karena ada sesuatu duniawi yang dia kejar dalam hijrahnya, amalannya hijrah, tetap semangat dia berhijrah, tapi niatnya sudah berbeda. Itulah nafsunya mendorong kepada keburukan, meskipun amalannya baik. Maka dalam kesemangatan kita beramal soleh di bulan Ramadan ini, kita perlu berhati-hati. Maka ingatlah, hawa nafsu itu tidak akan pernah lengah meskipun kita beramal soleh. Kita qiyamul Ramadan, qiyamul lail, kita bersedekah, melihat di daftar penyaluran dana infak, ya, Tamir Masjid mengumumkan fulan ABCD berinfak sekian rupiah, ya, diumumkan, lalu kita tergerak, loh fulan saja bisa infak sekian, berarti saya harus di atasnya. Kan baik berinfak di atasnya, tapi motivasinya bagaimana? Kita perlu murnikan dulu sini kita murnikan dulu. Kita mengungguli seseorang dalam nominal infak itu untuk apa? Kalaupun itu betul-betul memang sudah tertata niat kita, terbebas dari hal-hal yang melenceng, maka ya harus kita luruskan, kita lanjutkan. Tapi kalau sudah mulai ada rasa-rasa hanya sekedar ingin mengungguli, ya, bahkan bukan hanya dalam amalan ibadah saja, dalam amalan-amalan yang mubah pun kadang nafsu tetap mendorong kepada keburukan. Misal ingin upgrade kendaraan karena bisnisnya lancar, pendapatannya bertambah, pengen upgrade kendaraan, mobilnya yang lama diganti dengan yang baru, atau upgrade rumah yang lama ganti yang baru. Itu pun juga nafsu mendorong. Untuk apa ganti mobil? Apakah karena memang sudah waktunya upgrade, ataukah memang sudah kebutuhannya, atau memang sudah selayaknya, atau hanya ingin mengungguli teman di kantor, atau hanya karena kepanasan tetangganya ganti kendaraan dan lain sebagainya. Maka inna nafsal ammaratun bisu, dan sungguhnya pangkal segala kemaksiatan itu adalah dari hawa nafsu. Maka usini wa iyyakum bittaqwallah, kita perlu curiga pada diri kita sendiri. Ketika kita begitu semangat beramal soleh, kita luruskan dulu, kita tata dulu, jangan sampai di situ ada hawa nafsu yang menghembuskan bisikan-bisikan untuk membelokkan niat kita. Maka semoga betul-betul kita ini senantiasa terjaga, dan kita ini adalah makhluk yang lemah. Maka jangan sampai kita berhenti untuk meminta pertolongan dan meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dorongan nafsu itu sangat kuat, maka sandaran kita juga harus lebih kuat dan maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatian dirahmati Allah, untuk mengawal amal soleh kita selama Ramadan, kita perlu berhati-hati, tapi jangan sampai terbalik. Kita mencurigai amal soleh itu adalah, yang kita curigai, yang kita waspadai adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita gunakan untuk mencurigai orang lain. Ada orang lain kok semangat beramal soleh lalu kita curigai, jangan-jangan niatnya ini, jangan-jangan begini, begitu. Tidak, itu untuk diri kita sendiri. Kok saya ini semangat sekali berangkat ke masjid, kok saya ini semangat sekali dari Porong berangkat ke Al-Mahdi, perjalanan 35 menit, menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan ceramah, kok semangat sekali. Jangan-jangan ada niat yang lain, jangan-jangan hanya ingin supaya dikenal dan sebagainya. Naudzubillah, itu harus dicurigai. Ada sebuah nasihat seorang guru itu agak nyeleneh memang, yaitu kalau kamu mau pidato, mau khutbah, mau ceramah, maka jangan lakukan persiapan. Sampai seperti itu. Kadang kita nggak bisa nerima, loh kok bisa? Padahal kita ini kan ketika akan menyajikan materi, maka harus penuh dengan persiapan supaya tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti. Tapi tidak. Seorang guru ini memberi nasihat beda lagi. Agak aneh, agak lain kalau istilah anak sekarang itu. Agak lain. Kenapa? Kalau kamu melakukan persiapan, maka nanti yang ada adalah kamu akan memilih kata-kata yang indah,
retorika yang menarik, memukau, sehingga kamu punya niatan untuk supaya dikenal, supaya disukai, supaya digandrungi, viral, dan lain sebagainya. Biarlah, berangkat bismillah kamu sampaikan, biar mengalir Allah yang akan menuntunmu, akan mengucapkan kata-kata yang mana sesuai dengan kapasitas ilmumu. Tapi ini berat. Tapi yang diambil dari nasihat tersebut adalah betapa seseorang tersebut sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati, jangan sampai seorang guru menyampaikan ilmu kepada muridnya, seorang mubalik seperti ini menyampaikan kepada jamaahnya, kadang begitu berapi-api, begitu semangat memilih kata-kata yang indah, tapi di situ dorongan hawa nafsu adalah mendorong supaya disukai, supaya dikenal, supaya dikenang, supaya bla bla bla. Padahal tidak lain adalah kita mengatakan nasihat, memberikan nasihat kepada sesama kita, tidak lain karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan kita senantiasa meminta kepada Allah ditetapkan hati kita sehingga tidak mudah terbelokkan dengan hawa nafsu yang selalu ammarah bisu. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.